Saya lah mengakui diri saya adalah Raja Resis Malaysia. It's no more ketuhanan Melayu. Kalau penganaktirian ini terus-terusan dilakukan oleh Putrajaya, lebih baik kita keluar daripada Malaysia. Kerana saya kafir inilah yang membantu ada di antara anda yang menjadi dan merasa menjadi kerajaan. Kalau kita pergi ke ketuhanan Melayu, ia sama dengan white supremacy. Selain di gedung parlemen dan beberapa kantor pemerintah atau swasta, sepertinya kita akan sulit menemukan gambaran nyata yang dapat merepresentasikan perpaduan nasional masyarakat multirasial seperti yang masif digembar-gemborkan pemerintah Malaysia pada dunia. Ini soal kedaulatan negara. Kita akan geleng-geleng kepala saat berkunjung ke restoran di beberapa kota besar Malaysia. Tanpa dikomando, para pengunjung akan secara otomatis menempati kursi-kursi yang seolah sudah di-blocking khusus untuk mereka. Pengunjung bermata sipit akan berkumpul dengan yang mata sipit. Yang berkerudung akan bergabung dengan sesama Melayu. Keturunan India akan merapat bersama kawan sesamanya. Kita akan mengernyitkan dahi saat masuk ke dalam kampus. Para mahasiswa berkerumun di ruang kantin dan berkelompok di ruang publik berdasar kelompok etnisnya. Say that this university is 100% for Bumiputras, and which most of them consists of the Malays, and these universities are not for the non-Malays. Dengan mudah kita akan temukan bertebaran sekolah khusus Cina dan India, di antara berbagai sekolah kebangsaan yang dipenuhi anak-anak beretnis Melayu. Di beberapa wilayah, berdiri sejak lama, pasar orang Melayu, pasar khusus orang Cina, dan pasar khusus orang India. Ya, retorika manis perpaduan nasional Malaysia, ternyata berbanding terbalik dengan realitas kehidupan masyarakatnya. Secara politik, bahkan masyarakat telah mengelompokkan diri berdasar etnis jauh sebelum negara itu merdeka. Partai UMNO, bagi etnis Melayu. Partai MIC, untuk etnis India. Dan Partai MCA, buat etnis Cina. Kalaupun terdapat beberapa silang keanggotaan, namun untuk membayangkan partai MIC dan MCA dipimpin oleh seorang Melayu atau sebaliknya, jelas merupakan hal yang mustahil terjadi. Semua hal tersebut merupakan beberapa petunjuk superficial mengenai adanya ketidakharmonisan hubungan rasial di Malaysia hingga saat ini. Etnis menjadi garis pemisah utama negara Malaysia. Polarisasi masyarakat memiliki akar sejarah yang dalam. Sejak kemerdekaan, narasi dominan ihwal identitas nasional adalah bahwa Malaysia diperuntukkan bagi masyarakat Melayu, kelompok etnis terbesar di negara tersebut. Komunitas lain, yaitu etnis Cina dan India, serta kelompok etnis asli yang lebih kecil di Pulau Kalimantan, adalah warga negara kelas 2, yang tidak dapat menikmati persamaan hak dan status dalam berbagai hal.
Polarisasi makin menguat dan tajam, menyusul perpecahan antara kelompok Islam dan sekuler. Perdebatan mengenai peran Islam yang tepat dalam kehidupan publik, yang intensif di kalangan elit Melayu, telah membentuk konsepsi berbeda mengenai nasionalisme Melayu. Dorongan yang terus-menerus untuk membentuk negara yang tidak terlalu sekuler, mempertajam perbedaan mengenai politik Islam. Hampir semua etnis Melayu beragama Islam, sementara sebagian besar etnis minoritas tidak beragama Islam. Kelompok-kelompok Islam kemudian memadukan daya tarik keagamaan mereka dengan pesan-pesan nasionalisme Melayu. Ras dan agama semakin menyatu, dengan sebagian besar masyarakat Melayu menganut pandangan Islam, dan komunitas minoritas menjadi lebih sekuler. Hierarki rasial yang berlaku di Malaysia telah berulang kali menghadapi tantangan, memperlihatkan perpecahan etnis dan menyebabkan tingkat inklusi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Naasnya, angin segar reformasi politik yang kemudian muncul berujung ironis. Ia malah memperparah polarisasi rasial karena dilandasi konsep kekuasaan negara yang berbeda. Klaim elit politik sebagai pelindung komunitas Melayu secara implisit memberikan mereka hak untuk mengendalikan sumber daya negara sesuai keinginannya. Sebuah pandangan politik feodal yang menyiratkan bahwa masyarakat harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada pelindungnya. Dan akhirnya, isu polarisasi selalu menggagalkan upaya untuk mencapai kompromi politik, serta menghambat upaya reformasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Polarisasi semakin merasuki masyarakat, mengancam kerukunan antar etnis, dan mengikis kohesi sosial. Sejatinya, proses nation building sangat tergantung pada ada dan tidaknya kemauan politik dan kultural semua kelompok untuk membentuk sebuah bangsa yang bisa menjadi tempat hidup dan berteduh bagi semua golongan. Masihkah ada tersisa kemauan tersebut? Jikapun masih ada, apakah belum terlambat? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.